posisinya. Mobil Yang tadi pertama, yang hilang itu. yang tiba-tiba hilang itu, nggak taunya dia di depan kecelakaan dan posisinya itu sudah terjadi 2 jam yang lalu. Nah, tiba-tiba nggak lama nenek saya teriak, tolong, gitu kan. Terus akhirnya pada datang tuh om saya, bokap saya, kenapa? Kok gue kayak diputar-putarin ya tidur? Kesurupan, 60 orang siswa itu kesurupan. Semuanya. Semua. Terus, assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Penasaran siapa dia? Langsung aja kita kenalan. Halo Bang. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu, siapa namanya dan tinggalnya di mana? Nama gue Brian. Ya. Gue tinggal di daerah Bekasi. Nah, coba ceritain sedikit nih Bang, apa yang mau Abang ceritain di sini? Jadi gue pengen cerita ada pengalaman pribadi gue tentang waktu pas zaman gue liburan ke puncak ya Bos. Jadi gue ada jalan-jalan ke puncak gitu sama keluarga besar. Jadi kita udah jalan kisaran tahun 2002 lah, kita ya liburan ke puncak sekeluarga. Posisinya gue waktu itu masih baru-barunya SMP. Nah, udah gitu kita ada liburan ke puncak. Nah, bodohnya ini keluarga gue nggak mesen villa Pak. Oh, jadi langsung aja gitu jadi ya? Kita langsung naik aja. Spot gitu ya? Ya, langsung kita naik, posisinya udah sampai di atas, itu kita nyari-nyari villa nggak dapet. Nah, tahan dulu ceritanya Bang ya. Nah, penasaran ceritanya si Bang Brian ini gimana? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video-video kayak gini. Oh iya, buat kalian juga nih yang punya cerita horor nyata boleh kirim email ke ini di bawah sini sama DM Instagram di bawah sini ya. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Oke, jadi gua ada cerita di daerah puncak itu. Posisinya kita ini tidak booking villa dulu Pak. Jadi kita ini naik langsung Bang. Jadi posisinya kita naik dadakan. Nah, di situ posisinya kita sampai di villa itu kurang lebih jam 7 malam. Nah, pas 7 malam itu bokap gua keliling sama om gua untuk nyari penginapan. Dan ternyata semua penuh. Dapat di satu tempat daerah puncak, gua nggak bisa sebutin namanya. Posisinya ada di pedalaman. Nah, pas udah naik, udah dapat. Nah, jadi suasananya itu emang kayak kosong Bang. Jadi ada villa satu rumah. Jadi jaraknya itu nggak terlalu dekat. Oh, agak jauh ya? Agak jauh, kurang lebih ya 50-60 meteran lah, nggak terlalu dekat. Tapi itu di tengahnya itu lahan kosong semua, lapangan. Jadi luas gitu ya, bisa pemandangan gitu ya. Kita ketemu di situ karena ada yang penjaga. Kita ngomong, nah penjaganya bilang, kamu mau yang di mana? Kita ada Villa Inti. Villa Inti itu agak gede karena kita dua keluarga. Mau nggak mau kita ambil yang Villa Inti. Nah posisinya itu di situ ada satu basement buat parkir. Cuman basement ini sudah tidak digunakan. Jadi kita parkir di depan villa itu posisinya, kita dikasih tahu sama penjaganya, ini posisi rumahnya, ini kamar mandi, ini kamar, itu kamar mandi ada 2, kamar ada 3. Nah posisinya kita saat udah sampai di situ, beberes lah kita, karena waktu itu kita sampai itu pukul 9 malam. 9 malam ya? Jam 9 malam itu kita sampai di villa itu, prepare. Namanya kita dadakan kan Bang, kita nggak ada prepare buat makan, buat apa. Saya, om saya sama bapak saya pergi keluar untuk nyari makan atau cemilan gitu kan untuk di villa. Nah dari keluarga yang di dalam itu ya beres-beres, mandi apa segala macem kan. Nah tiba-tiba pas saya sampai balik ke villa, selesai nyari makan, nyampe villa sama bokap saya sama om saya, itu kurang lebih jam 10:30-an lah. Di situ saya dapat kabar kalau mama saya kesurupan Pak.
kesurupan. Itu berarti yang jaga di villanya berapa orang? Satu. Siapa itu? Kalau gitu. Kalau itu yang penjaga villa yang punya villa ini, yang disuruh menjaga villa ini satu orang. Tapi kalau yang di dalam villa itu ada banyak. Oh, ada banyak. Ada saudara saya, ada om saya satunya lagi, ada sama tante saya 2 orang. Yang ngabarin? Yang ngabarin tante saya. Hmm. Gitu. Nah, akhirnya kita sampai di situ. Kita lihat kondisi mama saya akhirnya sudah ditanganin sama yang penjaga villa ini. Gitu. Nah, saat sudah sadar siuman, dia cerita tuh. Saat lagi mandi kayak ada yang ngawasin, Pak. Gitu. Jadi dia tuh ada yang ngawasin di atas dari kayak lorong-lorong gitulah, gorong-gorong buat hawa kan kamar mandi. Dari situ dia ngawasin. Nah, sorry Bang, itu mamanya itu dia ngelihat nggak sosok detailnya tuh yang Enggak ngeliat karena kan posisinya di luar gelap. Oh iya. Tapi kayak cuman ada yang dia ngawasin. Iya, berasa Iya. kayak ada yang ngawasin, kayak ada yang lihat gitu sosoknya. Tapi untuk melihat lebih jelasnya itu dia enggak, kata dia. Nah, dari situ akhirnya dipantengin terus akhirnya dia mandi lagi, nggak ada apa-apa. Nah, yang kedua kali dia sempat lihat badan tinggi gede, Pak. Tinggi gede. Ya, posisinya dari situ udah langsung nggak sadarkan diri. Gitu. Bangun-bangun udah. Bangun-bangun ya udah rame kan, kondisinya sudah ditanganin sama yang penjaga villa itu. Nah, posisinya penjaga villa itu pun ngomong, di sini memang ada, cuman dia tidak jahat katanya. Jadi ya langkah baiknya kita permisi dulu gitu kan, atau izin apa segala macam. Oke, selesai lah Pak, hening semua, aman, terkendali, jalan berjalan ya kan, makan apa segala macam. Nah, cuman perasaan mama saya ini kan habis kesurupan kan, dia nggak tenang dong. Iya. Bawaannya pengen pulang gitu kan. Panik lah ya. Ya, karena dia sendiri yang ngerasain kan. Cuman masih bisa ditenangin sama bapak saya, sama yang lain keluarga masih bisa ditenangin. Nah, akhirnya kita ada kamar 3, kita berkumpul di situ. Akhirnya di depan aja, jangan di kamar. Oh ya udah, akhirnya cuman karena ada nenek saya, jadi nenek saya ini tidurnya di kamar, ditempatkannya sama tante saya, sama om saya, bertiga tuh. Nah, karena posisi saya pun dekat sama nenek, jadi saya ikut sama nenek, sama tante, sama om. Karena kasurnya cuma 1, gede. Nah itu cuma buat bertiga, saya di bawah, kasur lipat gitu Pak. Nah udah dong, prepare. Akhirnya mama saya udah mulai tenang, diberes-beresin lah barang bawaan tuh. Nah posisinya di dalam satu tas pakaian itu ada baju saya, baju adik saya, baju tante saya, baju segala macam lah, bokap saya. Itu cuma baju saya doang Pak yang basah. Nah kurang tahu, pokoknya di situ itu ditumpukannya banyak. Jadi baju saya itu adanya tengah-tengah. Secara logika nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nah, itu hanya baju saya doang yang basah. Itu basahnya benar-benar lepek. Bener-bener lepek. Benar-benar lepek. Bener-bener lepek. Yang lain nggak, atasnya pun kering. Atasnya kering, bawahnya kering. Nah, dari situ udah mulai curiga tuh. Sama mama saya bilang, udahlah pulang aja, udah mulai nggak beres. Cuman papa saya masih bisa inilah, udahlah jangan. Tanggung, kita udah bayar mahal kan. Udah bayar mahal, tanggung kalau cuma beberapa jam, udah sabar aja dulu. Mungkin ketumpahan atau gimana, masih logis lah pemikirannya. Dijemur lah baju saya. Udah tuh, saya tidur, saya posisi tidur, tapi belum tidur. Ada lagi Pak, jadi kita masih main gitar-gitaran dulu sama om saya, sama bokap saya di depan, sama sepupu. Itu sekitar jam berapa tuh? Itu kurang lebih hampir jam 12:30-an lah. Udah jam 12:30-an. Kita gitaran di depan, karena memang kan kosong, cuman kita doang di situ. Nggak ada sepi, sunyi, nggak ada ini, yang penjaga pun jauh. Kita gitaran, nyanyi-nyanyi. Nah, di seberang, di rumah villa yang satunya, itu ada kucing 2 biji. Duduk gitu kan, duduk gitu. Nah, itu posisinya ngeliatnya ke arah kita. Warna apa tuh kucingnya? Yang satu hitam, yang satu abu-abu. Langsung lihat. Mengingat posisinya hanya duduk terpaku ngeliat kita doang. Gitu, ke arah Dua-duanya tuh? Ke arah villa kita. Nah, di situ om saya nyeletuk. Ih, ada kucing 2 biji. Kenapa ya? Bokap saya bilang, nungguin makanan kali.
biarin aja. Udah tetap tuh nggak ada hal-hal yang aneh. Tetap berjalan seperti semula, standar lah biasa. Udah dong. Akhirnya selang dari situ saya mulai ke belakang, ke dalam, nemenin om saya yang satunya lagi main catur di halaman belakang. Jadi halaman belakang villa ini Pak, teras, bawahnya itu langsung kayak sungai. Oh, ada sungai kecil. Iya, sungai kecil gitu bawahnya. Nah, di situ kalau malam katanya ya banyak orang-orang yang suka nyari kodok, belut gitu. Orang penduduk situ sekitar. Nah, posisinya saya lagi nemenin om saya situ. Saya iseng lihat ke bawah. Nah, lihat ke bawah posisinya kan karena ada sungai itu, kok ada cahaya. Saya lihat, oh ternyata itu orang lagi nyari belut, katanya mau nyari kodok. Senterin gitu. Posisi saya nggak center. Terus Saya coba lihat ke bawah. tapi Jadi kelihatan. Orang nggak terlalu jauh kok, deket banget. Dari teras depan itu ke bawah itu nggak terlalu jauh. Deket banget. Nah, posisinya pas udah gitu, saya ngeliatin dia nyari apa gitu kan. Oh, nyari belut, ada yang itu. Nah, jalan tuh, satu gitu kan. Terus ada yang berdua. Nah, yang terakhir ini, itu agak aneh. Karena dia kan bawa lampu minyak. Kalau nyari gitu kan dia bawa lampu minyak buat penerangan. Nah, posisinya, saya pertama ngeliat, itu orang masih di bawah. Masih, cepet Pak, jalannya, tek gitu. Kayak skip gitu. Iya, kayak kok bisa cepet? Saya bilang, udah di situ aja. Terus, kok di situ? Nah, posisinya di situ tuh, saya ngomong, udah biarin gini-gini, mungkin orangnya lari kali ini. Udahlah, karena posisi saya masih SMP kan saya nggak begitu. Ini Ini kan ngelihatnya sendiri tuh. sendiri, saya Si sendiri. Om yang main catur ini nggak lihat. Nggak. Nggak lihat. Akhirnya saya ngomong, saya bilang, terus kata om saya, udahlah, mungkin orangnya buru-buru lari. Udah. Nah, di situ tuh akhirnya saya udah mulai ngantuk kan. Kurang lebih jam 1:30-an lah, pengen hampir jam 1:30. Udah mulai ngantuk. Gua tidur lah. Tidur di posisi kamar yang ditempatin nenek gua sama tante gua ini. Cuma di ranjang bawah, Pak. Nah, posisinya udah di ranjang bawah tidur. Saya tidur. Nah, tiba-tiba nggak lama nenek saya teriak. Tolong. Gitu kan. Terus akhirnya pada datang tuh om saya, bokap saya. Kenapa? Gini. Kok gue kayak diputar-putarin ya tidur? Kata nenek saya. Padahal enggak kenapa-napa. Enggak kok, katanya. Kenapa emang? Enggak, gue tidur kayak diputar-putar, katanya. Enggak apa-apa, orang udah ngigo kali cuma ngigo gitu kan, udah tidur lagi. Nah, posisinya saya itu udah tidur lelap. Tiba-tiba saya bangun duduk. Jadi bukan bangun berdiri, jadi bangun duduk gitu Pak. Tapi nggak melek. Merem. Nah di situ pada kaget. Dipanggil, Bray. Nggak ada sautan tuh. Terus pas pengen ditepok, tidur lagi saya. Nah pas saya tidur lagi, bokap saya ngeliat ada kayak gambar, tapi berbentuk kuburan Pak. Gambar di tembok. Tembok posisinya kan saya tidur di bawah ranjang, di samping ranjang gitu kan. Nah ini kan berbatasan tembok. Nah di tembok itu bentuk nih kayak batu nisan sama gundukan tanah. Itu di sebelah posisi saya tidur. Nah diliatin pertama emang nggak terlalu ini, tapi pas lama-lama kalau diperhatiin sama bokap saya, lama-lama ini makin manjang gambar ini. Manjang gitu. Membentuk ukuran badan saya. Jadi dia makin lama makin manjang gambarnya itu. Jadi seolah-olah lagi dalam kubur gitu ya? Iya. Nah dari situ bokap saya langsung narik saya gendong. Udah nggak beres nih katanya. Udah akhirnya prepare, kita pulang. Nah pas pengen pulang ini ada aja halangannya. Salah satunya sendal saudara saya hilang satu. Hanya satu pasang. Pakai hilang segala. Iya, di situ kan kita udah prepare semua, udah beres-beres, udah pada masukin ke mobil. Nah, sendal saudara saya ini hilang satu pasang. Kita cari kumbek-kumbekan, sendal tuh nggak ada. Sampai di bawah lemari, di kolong tempat tidur semua nggak ada sendal itu. Umpetin kali ya? Ya, mungkin nggak tahu dah, pokoknya akhirnya udah aja. Putusin, akhirnya udahlah, udah nggak beres, udah pulang lah kita. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Pulang,
udah mulai nggak beres, pulang. Nah di tol ini Pak, ada lagi kejadian. Bertubi-tubi banget ya. Banget. Nah posisinya pas udah kita di tol, nah di jalan, karena bokap saya bawa mobil kenceng, nungguin om saya dong yang belakang, karena kan kita 2 mobil. Kita ke pinggir, nah di situ pinggir itu kita ngeliat, karena kan kalau ke pinggir kan nggak boleh ke sembarang pinggir kan, kalau di tol kan, mesti ada yang ngikutin apa gimana kan. Nah kita ngeliat ada mobil nyalain lampu 2 gitu kan, kedap-kedip. Nah kita ngikut ke pinggir, tapi kita ngelewatin dulu dikit, nggak jauh. Berarti udah lewat nih. Udah lewat dari mobil itu ke pinggir, akhirnya nunggu om saya. Ketinggalan. Ya karena dia kan ketinggalan karena bokap saya kan bawa mobil agak kenceng. Pinggir, nggak lama om saya lewat. Akhirnya pokoknya kita tahu ada mobil di belakang yang nyalain lampu sen itu kan. Karena nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh karena udah jelas banget itu ada. Akhirnya posisinya udah selesai, om saya nggak lama datang kan sambil ngelakson, ya udah jalan. Dia jalan, kita ke kanan dong, kita ke jalan. Itu mobil yang di belakang udah nggak ada Pak. Kemana tuh mobil? Nah posisinya bokap saya bilang nggak mungkin dia ngebalap, orang tol kalau udah pengen pagi gitu jam setengah 2, jam 2 gitu udah nggak mungkin ada orang. Iya, lagi juga kalau mau ngebalap kan kelewat. Kelihatan Iya. satu Itu gitu kan. Udah nggak ada tuh. Ini benar-benar nggak ada. Itu posisi pas kita pengen ke kanan, karena om saya udah duluan kan. Itu siapa yang lihat pertama kali? Bokap saya, kok tuh mobil udah nggak ada, perasaan tadi ada di belakang. Berarti bokap lu sadar tuh ya? Sadar, karena emang kita berhenti karena ada mobil itu, gitu loh. Makanya kita berani berhenti ke pinggir. Akhirnya ke kanan, ya udahlah, mungkin dia udah jalan, kita nggak ngelihat, masih positive thinking. Kita jalan tuh Pak, nggak lama Pak, jarak kurang lebih 200 meter, kap mobil kebuka, ngehajar kaca depan. Untungnya kaca depan nggak pecah, Kebuka sendiri tuh? kebuka sendiri, untungnya kaca depan nggak pecah. Itu ada angin apa gimana? Nggak tahu, pokoknya posisi kunci semua udah kenceng, nggak ada yang slack, nggak ada yang apa, karena Kebuka gitu. sebelum kita berangkat kan kita udah prepare kan. Itu kap mobil ke belakang, untungnya kaca mobil depan nggak pecah. Itu mendadak gelap, untungnya bokap saya konsen gitu kan. Jadi ngerem. Langsung nyalain lampu 2, langsung ke kiri lagi, minggir. Dan posisinya kita semua keluarin tangan gitu kan, panik kan. Pinggir, dicek, tutup, cekrek, diangkat lagi sama bokap saya, kagak ada los, kagak ada apa, kunci kenceng. Sampai akhirnya tarik tak, kumpul lagi, wah kayak dibanting Pak saya Pak. dibanting pintunya kan, jegrek kayak saking biar takut ini ya kan. Terus akhirnya udah bener nih kuat nih, ya udah kuat, udah tuh jalan langsung. Nah jalan kan pelan, udah langsung kanan lagi, kita lanjutin perjalanan lagi, set aja, lanjutin perjalanan. Nggak lama mobil yang tadi di belakang kita itu kecelakaan Pak di depan. Posisinya mobil yang tadi pertama yang hilang itu, yang tiba-tiba hilang itu, nggak taunya dia di depan kecelakaan, dan posisinya itu sudah terjadi 2 jam yang lalu. bisa gitu ya? Mobil yang tadi di belakang, ya, itu yang tadi persis nyalain tuh, lampu persis tuh mobil. itu mobil udah tinggal mobilnya doang, tinggal diderek. Iya bukan, maksudnya ngelihat itu bentuknya persis. Bener persis, itu ya? catnya semua bener mobil itu. Dan kita saking penasarannya, masa iya dia udah ngebalap kali gini, karena kan posisi udah depan dong, ya kan? Oh dia mungkin dia kecelakaannya karena dia kenceng apa gimana? Kita ke pinggir, bokap saya tanya sama apanya, kecelakaan Pak, gini-gini, udah terjadi 2 jam yang lalu. Jadi berarti mobil yang di belakang itu mobil siapa? Nah itu dia pertanyaannya, mobil siapa itu di belakang tiba-tiba? Nah itu udah langsung dari situ udah nggak beres, cabut. Dan ya alhamdulillah sampai rumah dengan selamat tanpa ada hal-hal yang ini lagi. Udah aman ya? Aman. Udah nggak ada yang ketempelan atau gimana? Nggak ada, aman kalau itu. Nah terus ada lagi nih, lebih serem lagi Pak. Apa ceritanya? Boleh lah, bisa. Nah waktu itu gue SMA. Tahun berapa tuh kira-kira? Kurang lebih tahun 2000-an lah, gue SMA tuh. Gue SMA, nah kita selalu kalau itu kan ngadain jambore, ya pramuka kan. Nah, kita selalu ngadain jambore itu api unggun. Nah, kita jalan kebetulan ke puncak, daerah Salabintana kalau nggak salah. Nah, udah dari situ kita ngadain jambore, kita berangkat nih dari Jakarta naik bis menuju puncak. Nah, di perjalanan itu tidak ada hal-hal yang negatif, hal-hal aneh itu nggak ada.
Perjalanan Tunggu. semua lancar. Ya, tunggu Bang. Ini Ya. berapa orang nih yang 60 orang. 60 orang. Iya, 60 orangan. 60 orang apanya nih? Siswa yang Siswanya. kita bawa. Nah, kalau di luar ini ada kurang lebih ya ada 70-an lah. 80 kali. Ya, 70-80-an sama guru, sama kakak pembina ya kan, sama saya semua. Nah, kita berangkat, itu di perjalanan tidak ada apa-apa. Aman, damai. Sampai di tempat pun aman, damai, tidak ada terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Di malam pertama baru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, posisinya di hari pertama itu, jadi pembina itu kan dibagi. Yang anak-anak di saat udah tidur, udah di camping, udah di tenda masing-masing, kakak pembina itu mulai bekerja untuk acara nanti malam. Ada yang di bawah dan di atas. Kebetulan yang di atas itu saya sama teman saya 2 orang. Di atas mana nih kalau boleh? Jadi posisinya itu di Salabintana itu. Jadi saat kita nanjakan pertama, itu ada rumah kayak rumah base camp gitulah. Kayak rumah ruang serbaguna gitu kan. Nah, di tanjakan keduanya, pas di belakang base camp aulanya ini, itu kamar mandi. Itu kamar mandi semua tuh? Kamar mandi semua. Di gua ya? Kamar mandi semua. Ada 5 pintu gitu. Jadi untuk yang di base camp ini. Nah, baru tanjakan dari base camp ke atas, ke lapangan. Jadi kita ngadain tendanya itu kayak 3 lantai gitu, Pak. Di yang pertama, pelataran pertama tuh lapangan kosong. Nggak ada apa-apa, kosong. Itu bangun tenda tuh? Bangun tendanya di lantai 2 dan ketiga. Oh, jadi Gitu. satu cuman kosong lapangan, nggak ada apa-apa, kosong. Nah, jadi kan posisinya kita, ini lapangan kosong. Nah, kita naik sedikit, pertama itu bangun tenda 10. Naik tempat yang kedua, nggak jauh dari yang bawah, naik lagi 10 lagi tenda. Nah, itu jaraknya pun nggak jauh. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Nggak jauh. Nggak jauh dari lapangan itu, nggak jauh. Jadi memang mungkin kebutuhan dari ini kali, jadi selalu ada outbound di situ. Jadi sudah tertata di situ dari sananya. Nah, posisinya kita semua kan kayak di tengah lapangan ini ngebangun camp. Jadi kayak tenda gitu kan, tenda gede buat acara. Di situ posisi jam 9 malam. Nah, jam 9 malam itu kita prepare kan. Anak-anak kita biarkan tidur, masuk ke tenda masing-masing. Prepare, nah posisi jam 12-an. Nah, jam setengah 12 itu saya lagi iseng, Pak. Kok kayak ada suara tukang roti, sedangkan itu kiri kanan hutan. Tukang roti? Ya, kayak tenot-tenot gitu. Nggak masuk akal. Nggak masuk di akal, itu setengah 12 malaman sebelum acara kok. Nah, itu kayak ada suara tukang roti. Tenot-tenot. Nah, terus lu cariin tuh? Saya cari, saya penasaran, saya keliling. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Walaupun ada suara tenot-tenot, pasti setidaknya ada gerobaknya lah, bentuk gerobak pasti kelihatan. Ini nggak ada, cuman hanya suara doang. Dan udah gitu, saya naik ke tenda yang paling atas, itu suaranya agak mengecil. Kayak jalan aja gitu. Iya, kayak jalan aja. Tapi masih tuh kedengeran. Masih walaupun kecil. jelas banget, tenot gitu, masih jelas banget di kuping. Itu di jam 12 Ya, setengah 12-an. Udah selesai, saya turun lagi ke bawah. Lu denger nggak? Saya bilang, iya gue denger kayak ada suara tukang roti ya. Lu percaya di sini tengah hutan ada tukang roti? Kayaknya nggak mungkin deh. Ya sama. Apa ya? Udahlah, biaskan gitu saja. Gitu kan, udah. Kita karena ini kan pengen acara bener kan, positif. Kita doa apa segala macam biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah akhirnya dari situ kan posisinya kamar mandi. Jadi tenda 2 lantai ini, Pak. Turunan tangga ke kanan itu kamar mandi, Pak. Nah, dari kamar mandi itu kalau kita buka dari dalam kamar mandi, kita buka ke depannya udah jurang. Gitu, udah jurang. Jadi harus dibatasi. Kita batasin, makanya kan kita patok di situ, kita bikin tambang biar amit-amit peserta tidak kenapa-napa, gitu kan. Nah, selang dari kejadian tukang roti itu, setelah berapa lama saya nyenter itu saya ngelihat jelas banget kok ada orang turun dari yang tangga tenda ini turun ke kanan. Berapa orang? Satu orang. Aduh,
Saya takut dong, karena kan kepikiran saya di depan kamar mandi ini jurang. Iya. Karena itu malam, setengah 12-an lewat lah, setelah kejadian tukang roti itu. Aduh, takut nih, kenapa-napa. Dan bodohnya, saya samperin. Saya samperin sambil bawa senter. Karena itu jelas banget pas saya senter itu anak turun ke kanan. Arah pengen kamar Jelas mandi. banget tuh lihat. Jelas banget kok. Itu cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Turun masuk gitu kan. Cuman masuknya ini saya kurang tahu di bilik yang keberapa karena di situ bilik kamar mandi ada 5. Saya senter, saya ikutin, takutnya dia jatuh gitu kan Pak. Karena walaupun kita sudah tambang kan kita sebagai panitia harus jaga-jaga. Saya tunggu di situ. Saya diem aja, saya berdiri sambil ngawasin yang lain, nyenter. Ditegur sama teman saya yang di lapangan, lu ngapain katanya. Ini ada yang ke kamar mandi, gue takut jatuh, gue bilang gitu. Oh ya udah, nggak mungkin kan? Secara logika orang buang air itu lebih dari 30 menit. Iya, apalagi di hutan ya. Sepi banget itu. Saya penasaran lah si bodohnya ini. Ya kan? Jadi saya penasaran bang, saya masuk, saya lihat, halo, yang di kamar mandi, gitu kan? Udah kelar belum? Saya buka tuh situ satu biliknya. Bilik pertama nggak ada orang. Bilik kedua nggak ada orang. Terus sampai bilik terakhir nggak ada orang. Dari situ saya kabur Pak ke tengah langsung. Saya kabur ke tengah. Iya, karena benar-benar lihat ya itu. Ya, orang ke itu bilik jelas itu banget ya. kok orang pakai senter. Jelas banget gitu. Itu jelas banget orang turun ke kamar mandi. Dari yang pas bilik kelima udah langsung saya kabur ke tengah. Teman saya ngomong, kenapa? Nggak apa-apa, karena biar nggak panik. Saya pikirkan suasana biar nggak panik. Udah ini aman, beres. Tapi hati mah dak dikduk. Ya kan, orang jelas banget kok, tiba-tiba nggak ada. Panik tuh, saya diem aja. Udah tuh. Akhirnya tibalah acara tuh kan. Acara pertama aman, damai ya. Damai. Di malam kedua pas besoknya pun pagi aman, damai, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja, kita outbound apa segala macam. Nah, malam kedua kan kita ngadain kayak api unggun. Ya, api unggun gitu kan. Udah selesai api unggun, kita ada kayak renungan malam. Kisah gitu kan. Jadi apakah kita ingat dengan orang tua, perjuangan gitulah. Nah, di situ mati semua lampu yang di tenda gede ini, karena kan kita ngadain di lapangan itu acaranya. Di tenda gede ini kita matiin semua lampu. Jadi pencahayaan itu cuman ada di api unggun yang bekas kita acara tadi. Gitu. Hanya dari ini pencahayaannya, dari api unggun. Disitulah mulai pada nangis apa segala macam ya kan. Nah, udah selesai kita nyalain lampu dong. Di situ semua satu tenda kesurupan 60 orang siswa itu kesurupan Semuanya tuh. semua. Terus yang sadar cuma pembina sama guru. Terus gimana tuh cara nanganinnya dia? Kita panggil kuncen yang di sana. Tapi di yang ini teriak-teriak kapan Iya, teriak-teriak kenceng, nangis. Karena kan efeknya kan tadi nangis kan. Terus nggak ada yang megangin dong tuh banyak. Nggak ada, kita bingung karena 60 ini kan. Jadi kita mau nggak mau ya bener-bener ekstra, bener-bener. Jadi satu orang sebisa mungkin kita pegang berapa orang gitu. Jadi bener-bener pokoknya acara udah mulai ngaco dah. Udah posisinya udah mulai ngaco, kita panggil nih si kuncennya ini. Karena kan dia selalu siapkan satu kuncen atau 2 kuncen kan di situ. Nah, datanglah si kuncennya ini ngobatin tuh satu-satu sampai 60 orang. Capek ya? Dia udah mulai nyerah di 15. Nah, akhirnya selang ke 20 ini ternyata mungkin entah intinya atau apanya dia udah buka suara. Yang lebih dominan gitu. Ya, dia buka suara. Kalau ada seorang siswi buang softtek sembarangan dan juga siswa buang air kecil sembarangan. Gara-gara itu. Ya, mungkin dari situ langsung akhirnya kita minta maaf, kita ambil, kita cari. Jadi itu dia maunya itu softtek diambil, sorry ya, itu pembalut diambil. Dia nggak mau mengotori tempat saya ini. Nggak terima lah ya. Kenapa kalian kotori gitu. Terus sama yang buang air kecil ini sembarangan minta disiram gitu. Oke, kita minta maaf pas segala macam bla bla bla. Akhirnya dari situ
semua mendadak sadar. Oh, langsung tuh. Langsung. Hilang semua. Ya, nah dari situ kita minta kejujurannya. Siapa yang buang ini, terus siapa yang buang air kecil, sembarangan. Akhirnya mereka ngaku, saya kak, saya. Kamu buangnya di mana? Ada kak di samping tenda, ada kak di sini. Terus ada kak saya kencing waktu itu karena nggak keburu, kamar mandi turun ke bawah kan, saya kencing di sini. Ya udah, sekarang kamu siram air kencing kamu, terus air yang kamu buang ini kamu ambil, taruh di plastik. Jadi itu malam-malam itu. Itu malam-malam langsung saya kerjain, langsung kita kerjain semua, kita eksekusi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak. Nah, udah selesai, udah beres, akhirnya kuncinya kita minta tolong untuk menyampaikan rasa permintaan maaf kita kan karena sudah berbuat yang tidak-tidak. Kita sampein di sana, akhirnya aman Pak. Sampai hari terakhir kita perpisahan di situ tidak pernah terjadi apa-apa lagi. Jadi berapa hari itu total? Total 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Di hari ketiga alhamdulillah lancar, Lancar ya. sampai selamat semua. Tidak ada terjadi hal-hal yang tidak Sorry diinginkan. Bang, kuncinya berapa orang? Satu Oh, satu ya. orang. Gitu. Mungkin ada lagi nih yang mau diceritain lagi. Ada sebenarnya. Kalau ini mah mungkin bisa dibilang bukan cerita misteri sih Pak. Jadi kayak pengalaman hidup karena berangsur-angsur terjadi terus sama saya Pak. Berturut-turut. Berturut-turut sampai sekarang terakhir itu saya kerja Ada di juga. sampai sekarang.